Selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Doa saya, Anda menjadi orang-orang yang selalu berjalan di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi bagian yang penting untuk kita pahami. Kita seringkali kebingungan. Banyak orang kebingungan tentang hidupnya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu tentang siapa diri mereka, apa identitas diri mereka. Tapi sejujurnya apa sih kata Alkitab menjelaskan tentang identitas kita? Nah, karena itu kita buka dulu di dalam 2 Korintus 5 pada ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, banyak orang menghabiskan hidupnya untuk mencari jati diri. Mereka berharap suatu hari bisa berkata, sekarang aku tahu siapa aku yang sesungguhnya. Namun, Alkitab tidak pernah mengajarkan kita mencari identitas, melainkan menerima identitas yang Tuhan sudah tetapkan. Identitas sejati itu tidak ditemukan di luar sana, saudara. Tetapi identitas sejati ditemukan cuma ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, ketika seseorang ada di dalam Kristus, Alkitab berkata ia adalah ciptaan baru, bukan versi lama yang diperbaiki. Atau istilahnya kalau elektronik, refurbish, gitu ya. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi adalah benar-benar hidup yang baru. Masalah banyak orang percaya itu bukan kurang berusaha, melainkan karena salah memahami siapa dirinya di hadapan Tuhan. Karena banyak orang yang berkata, saya melayani Tuhan supaya saya berkenan di mata Tuhan. Mereka pikir jati diri mereka menjadi orang yang berkenan ketika mereka melayani Tuhan. Ada juga orang yang berkata, saya taat supaya Tuhan mau menerima saya. Padahal kebenarannya justru terbalik ya. Kita taat karena kita sudah diterima. Nah, beda kan? Ini paradoks. Identitas kita itu bukan dibangun dari apa yang kita lakukan, tetapi dari apa yang Kristus telah lakukan. Nah, Alkitab berkata di dalam Kolose 3 pada ayat yang ketiga, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Artinya, hidup kita sekarang tidak lagi ditentukan oleh masa lalu, kegagalan, atau label daripada manusia, atau dosa yang pernah terjadi, yang pernah mengikat kita. Kristus bukan hanya juru selamat, tetapi Kristus adalah definisi tentang hidup kita. Setan tahu akan hal ini, saudara. Itulah sebabnya sejak awal, setan selalu menyerang identitas. Setan berkata kepada Hawa di Taman Eden, tentulah Allah berfirman. Dan juga setan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah. Setan tidak mempertanyakan kuasa yang ada pada Yesus. Setan mencoba menggoyahkan kesadaran akan identitasnya Yesus. Hari ini pun sama. Setan tidak selalu membuat orang percaya jatuh dalam dosa yang besar. Setan cukup membuat orang percaya lupa siapa mereka di dalam Kristus. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu siapa kita di dalam Kristus? Maka ini yang terjadi, saudara. Kita tidak lagi hidup dengan rasa bersalah. Ketika kita tahu siapa identitas kita di dalam Kristus, kita tidak lagi haus akan pujian, akan pengakuan dari orang-orang di luar sana. Saudara tahu media sosial itu membuat kita haus akan pengakuan orang di luar sana. Ketika kita tahu siapa kita di dalam Kristus, kita menjadi tidak lagi mudah takut, dan kita tidak lagi terikat pada penilaian manusia. Apapun yang orang katakan, kita tidak terganggu. Roma 8 ayat 15 berkata, kamu telah menerima roh, huruf besar rohnya, berarti roh Tuhan, yang menjadikan kamu anak Allah. Wow, garis bawah di sini. Kamu anak Allah. Kita artinya tidak lagi hidup sebagai budak. Tapi Anda dan saya, kita hidup sebagai anak Allah. Maka karena itu, mulai hari ini, berhentilah untuk Anda berkata, oh saya orang gagal. Ganti kata-kata itu, katakan, saya ciptaan baru di dalam Kristus. Berhentilah saudara berkata, oh saya tidak layak, saya tidak layak. Oh berhenti, ganti dengan perkataan, saya anak Allah. Nah, berarti identitas sejati itu bukan tentang kita menemukan diri kita sendiri, tetapi tentang kehilangan diri kita.
kehilangan siapa kita di dalam Kristus. Maksudnya adalah bukan lagi kita yang kelihatan, tapi Kristus. Ini penting karena ketika Kristus Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita, barulah kita benar-benar tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Nah, dalam Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Maksudnya bukan lagi aku yang kelihatan, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya Anda harus tenggelam di dalam Yesus. Gak kelihatan lagi siapa Anda. Yang kelihatan cuma satu, Yesus. Memang ini tidak mudah. Tapi ini panggilan setiap kita orang percaya untuk mengenal jati diri kita yang sesungguhnya. Karena definisi hidup kita adalah tentang Yesus Kristus. Nah, saya closing dengan perkataan ini. Ketika Kristus ada di pusat kehidupanmu, maka identitasmu tidak lagi rapuh dan hidupmu tidak lagi goyah. Anda tidak akan jatuh lagi dalam narkoba. Anda tidak lagi tergoda dengan seks bebas. Anda tidak tergoda lagi dengan pergaulan-pergaulan yang salah. Pada saat Anda menempatkan Kristus Yesus di dalam pusat kehidupanmu. Anda tidak akan terganggu dan Anda tidak akan pernah iri hati dengan apa yang orang lain capai. Anda akan sukacita. Anda akan berpengaruh. Hidup Anda akan berapi-api. Hidup Anda akan menjadi berkat ketika Anda menempatkan Kristus di pusat kehidupan Anda. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda. Shalom.